مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Di sini kami yang beranggotakan Satu, pengertian tayamum. Tayamum adalah mengusapkan debu pada wajah dan kedua tangan dengan mekanisme tertentu. Tayamum dapat menjadi pengganti wudhu, mandi besar, atau pengganti anggota tubuh yang tidak bisa terkena air. Seseorang diperbolehkan melakukan tayamum karena beberapa alasan berikut ini. Yang pertama adalah tidak ada air atau terdapat air minum, namun air tersebut hanya cukup dibuat persediaan kebutuhan pokok, seperti memberi minum hewan muhtaram atau hewan yang tidak boleh dibunuh, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bagi orang sakit, anggota tubuhnya apabila terkena air akan membahayakan jiwanya, seperti kesembuhan dari sakit yang melambat, maka kondisi seperti demikian termasuk dikategorikan tidak menemukan air. Yang ketiga adalah terdapat air, namun jaraknya melebihi 2,5 km. Empat ialah terdapat air, namun ia terhalang menggunakannya, seperti karena di penjara yang menghalanginya bisa menggunakan air. Yang kelima adalah kondisi sangat dingin. Apabila cuaca sangat dingin ekstrim dan tidak ada media penghangat tubuh ke dalam kondisi semula sehingga menjadikan orang tersebut keberatan menggunakan air, maka ini termasuk uzur yang memperbolehkan tayamum. Yang kedua ada syarat tayamum. Dalam kitab At-Taqriratus Shadikah, Habib Hasan bin Ahmad Al-Qaf menyebutkan syarat tayamum ada 7, yaitu 1. Tayamum harus menggunakan debu yang dimana suci, menyucikan. Debu terbuat dari tanah murni berupa tanah kering berdebu yang bisa menempel ke anggota tayamum. Yang kedua adalah penggunaan debu ke anggota tubuh harus berdasarkan kesengajaan orang yang bertayamum. Seumpama ada debu yang berterbangan lalu mengenai wajah dan kedua tangan, kemudian seseorang mengusap debu tersebut dengan niat tayamum, maka hukumnya tidak sah karena tidak ada unsur kesengajaan memindahkan debu ke anggota tayamum. Yang ketiga ada mengusap wajah dan kedua tangan sebanyak 2 sesi. 1 sesi untuk mengusap wajah dan 1 sesi untuk mengusap kedua tangan. Seumpama seseorang menggunakan kain yang lebar lalu dilumuri debu sekali saja, namun cukup untuk meratakan debu ke wajah dan kedua tangan sekaligus, maka hukumnya tidak sah karena pengambilan debu hanya 1 sesi saja. Yang keempat ada sebelum tayamum, seseorang harus menghilangkan najis di seluruh tubuhnya. Apabila di badannya terdapat najis, hal ini mengikuti pendapat Imam A.R. Ramli. Menurutnya orang yang bertayamum apabila terdapat najis yang tidak memungkinkan untuk dibersihkan waktu itu, maka sholat lihurmatil waktu. Sedangkan menurut Ibnu Hajar, orang yang bertayamum tidak diisyaratkan harus suci dari najis. Titik perbedaan antara dua pendapat ini adalah apabila mengikuti pendapat Ar-Ramli, orang yang tidak memungkinkan najis di tubuhnya saat sakit, dia justru tidak perlu tayamum sekalian. Dia langsung sholat lihurmatil waktu saja. Adapun menurut Ibnu Hajar, orang yang terdapat najis di tubuhnya tetap tayamum dan sholat. Meskipun demikian, saat sehat dia harus mengkhodlah sholatnya. 5. Menurut Ibnu Hajar, seseorang yang akan bertayamum harus sudah mengetahui di mana arah kiblat. Keenam yaitu tayamum harus dilaksanakan setelah masuk waktu sholat. Yang 7 adalah 1 kali tayamum hanya berlaku untuk sholat fardu ain. Apabila ada orang yang bertayamum untuk sholat zuhur, setelah beberapa saat setelah memasuki waktu asar, ia harus tayamum lagi untuk sholat asyar. Walaupun ia belum batal tayamumnya, sebelum melakukan tayamum kita perlu siapkan debu yang telah memenuhi syarat. Lalu taburkan debu ke nampan secukupnya secara merata. Tayamum boleh dilakukan dengan cara jongkok di lantai atau duduk di kursi dengan properti meja di depannya. Bersihkan wajah dari hal-hal yang menghalangi sampai debu ke permukaan kulit seperti lipstik, bedak, cat, dan sejenisnya. Begitu pula di tangan, sisingkan kedua lengan baju sampai di atas kedua siku. Jangan sampai ada penghalangnya debu ke kulit tangan. Setelah semuanya siap, tayamum bisa dimulai.
Rukun tayamum. 1. Sengaja memindahkan tanah dari tempat yang menunjukkan wajah dan kedua tangan. Artinya, apabila ada orang yang ditayamumi oleh orang lain dengan tanpa seizinnya, maka tayamum tidak sah. 2. Niat tayamum dilakukan mulai dari pemindahan debu dari tempatnya menuju wajah, dan niat tersebut berjalan terus hingga saat mengusap wajah pada sentuhan yang pertama kali. Perbedaan antara niat wudhu dan mandi dengan tayamum. Apabila wudhu dan mandi, niat adalah untuk menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Sedangkan di dalam tayamum, niatnya adalah untuk diperbolehkannya melakukan suatu ibadah tertentu. Contoh, apabila tayamum untuk kebutuhan sholat, maka niatnya adalah nawaitu tayamuma li istabahti sholati lillahi ta'ala. Saya berniat tayamum untuk diperbolehkannya melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Apabila seorang niat tayamum untuk sholat fardu atau shawab wajib, maka ia hanya bisa memanfaatkan tayamumnya untuk satu fardu dan segala hal yang membutuhkan tayamum seperti menyentuh mushaf, sujud syukur, dan lain sebagainya. Apabila tayamum niatnya untuk hal yang sunnah atau sholat jenazah, maka tayamum hanya boleh digunakan untuk melaksanakan sholat selain sholat fardu. 3. Mengusap wajah secara menyeluruh. Setelah orang yang bertayamum mengambil debu di mampan, sebelum diusapkan ke wajah, kibas atau tiup debu yang ada di tangan, supaya debu yang akan diusapkan tidak terlalu tebal. Setelah selesai mengusapkan wajah, tepuk kedua telapak tangan sampai sisa debu yang ada di tangan bersih. Hal ini supaya debu mustamal yang ada di tangan tidak bercampur pada debu yang akan digunakan untuk mengusapkan tangan nantinya. 4. Mengusap kedua tangan berserta kedua siku. Dalam kitab Al-Shifatus saja Syekh Nawawi mengutip pertanyaan Syekh Yusuf Az-Zabidi dalam kitab Isyradul Anam sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Dad. Cara mengusap kedua tangan adalah sebagai berikut. A. Letakkan bagian dalam jari-jari tangan kiri selain ibu jari di bawah punggung jari-jari tangan kanan selain ibu jari dengan posisi menyilang. Ujung jari kanan jangan sampai melebihi jari telunjuk tangan kiri. B. Jalankan jari tangan kiri sampai pergelangan tangan kanan. Lalu, rapatkanlah ujung jari-jari kiri pada pergelangan tangan kanan agar kedua sisi tangan kanan bisa terpegang oleh tangan kiri selain ibu jari. C. Jalankan jari-jari tangan kiri sampai siku. D. Setelah sampai siku, putar bagian dalam telapak tangan kiri hingga bertemu bagian dalam tangan kanan dengan tetap mengangkat ibu jari dan menjalankannya sampai pergelangan tangan. E. Usapkan bagian dalam ibu jari kiri pada bagian luar atau punggung ibu jari kanan. Dengan demikian, usapan pada tangan kanan dianggap telah selesai. F. Setelah anggota tangan kanan selesai, kemudian mengusap tangan kiri dengan cara yang sama sebagaimana tangan kanan tadi. G. Setelah selesai mengusap ibu jari tangan kiri, pertemukan telapak tangan kanan pada telapak tangan kiri dan lanjutkan dengan menyela-nyelai jari-jari kedua tangan. 5. Tertib mendahulukan mengusap wajah dan mengakhirkan dengan mengusap kedua tangan. Doa setelah tayamum. Setelah selesai melakukan tayamum, dianjurkan untuk membaca doa bersuci setelah tayamum. Berikut adalah doa setelah tayamum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah semata yang tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang bertobat,
jadikanlah aku sebagai orang-orang yang bersuci, dan jadikanlah aku sebagai hamba-hambamu yang saleh. Maha suci Engkau, ya Allah. Dengan kebaikanmu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, dan Engkau kebaikan. Dan dengan kebaikanmu, aku memohon ampunan dan bertaubat padamu. Sunnah tayamum. Sunnah tayamum berbeda dengan rukun tayamum. Sunnah tayamum boleh tidak dilakukan ketika melakukan tayamum. Namun hal ini hanya dianjurkan saja agar tayamum lebih sempurna. Berikut adalah sunnah tayamum. 1. Membaca basmalah. Setiap melakukan kegiatan hendaknya kita membaca basmalah agar setiap yang kita lakukan berjalan lancar. Dalam melakukan tayamum, basmalah juga bisa dibacakan sebelum membaca niat tayamum. Namun jika tidak, juga tidak apa-apa. 2. Mendahulukan bagian kanan daripada kiri. Ketika melakukan hal yang suci seperti tayamum ini, disunahkan untuk mendahulukan bagian kanan seperti tangan kanan. Setelah itu baru disusul dengan mengusap bagian tangan kiri. 3. Menipiskan debu. Debu yang digunakan untuk tayamum tidak perlu terlalu banyak. Tayamum berbeda dengan wudhu yang membutuhkan air yang banyak. Dalam melakukan tayamum, dianjurkan untuk menepiskan debu yang menempel di tangan sebelum mengusapkan pada bagian tubuh. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Seperti halnya pada wudhu, tayamum juga memiliki penyebab yang dapat membatalkan tayamum. Berikut adalah hal-hal yang dapat membatalkan tayamum. 1. Menemukan air. Tayamum akan langsung batal jika kamu telah menemukan air sebelum melakukan sholat. Sesuatu yang digantikan sudah ada, maka penggantinya tidak akan berguna. Seperti halnya menemukan air sebelum sholat, maka kamu harus berwudu. Namun jika kamu menemukan air setelah sholat, hal tersebut tidak membatalkan tayamum ataupun sholat. Sholat dan tayamum tetap sah jika kamu menemukan air setelah sholat. Oleh karena itu, sebelumnya seharusnya memastikan terlebih dahulu apakah air benar-benar tidak ada. Yang 2. Bisa menggunakan air. Air bisa menjadi halangan beribadah jika seorang yang sakit tidak boleh terkena air dalam sesi pengobatannya. Namun jika penyakitnya sudah sembuh, maka tayamum bisa batal. Bahkan orang yang sakit tanpa adanya larangan dengan air juga dapat membatalkan tayamum. Yang ketiga yaitu murtad. Tayamum akan batal jika kamu keluar dari Islam atau agamamu bukan Islam. Tayamum hanya diperbolehkan bagi umat Islam. Selain itu, pastinya memiliki aturan sendiri dalam beribadah. 4. Hilang akal berpikir. Seseorang yang kehilangan akal sehatnya, maka otomatis tayamumnya akan batal. Orang-orang yang kehilangan akal sehat itu seperti gila, pemabuk, dan tidak sadarkan diri karena pingsan dan sebagainya. 5. Tidur. Tidur adalah suatu aktivitas di mana beberapa fungsi anggota tubuh berhenti beroperasi, seperti telinga dan mata. Bagi orang yang sudah melakukan tayamum lalu tidur sehingga telinga dan mata secara bersamaan tidak berfungsi, maka tayamum menyatakan batal. Namun tidak bagi orang yang memiliki kecacatan fisik, yang mana salah satunya memang tidak berfungsi. 6. Buang air kecil. Dengan membuang air kecil, maka otomatis tayamum akan batal. Hal ini dikarenakan hadas yang muncul karena air kecil. Jika ingin sholat, maka bersihkanlah terlebih dahulu hadas di bagian tubuh agar dapat sholat dengan sah. 7. Buang air besar. Sudah jelas jika kita mengeluarkan air besar yang menyebabkan timbulnya hadas, maka tayamum dinyatakan batal. Hal ini sama saja seperti saat membuang air kecil ketika sudah tayamum. 8. Kentut. Kentut adalah sebuah gas yang keluar melalui anus. Hal ini sama saja seperti buang air kecil dan buang air besar. Ketika kamu sudah tayamum lalu kentut, maka tayamum dinyatakan batal. Begitu juga saat sholat, maka sholatmu harus batal juga. 9. Haid. Ketika wanita memasuki masa datang bulan dan haid, saat sudah melakukan tayamum, maka tayamum dinyatakan batal. Hal ini sama seperti buang air kecil, buang air besar, dan juga kentut. Semua hal yang menimbulkan munculnya hadas di bagian tubuh, maka kegiatan dalam beribadah akan batal. Hadas harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum beribadah. Setelah kita sudah melihat video tentang pengertian tayamum, syarat tayamum, rukun tayamum, tata cara tayamum, sunnah tayamum, dan hal-hal yang membatalkan tayamum, dapat kita simpulkan bahwa tayamum merupakan cara bersuci umat Islam sebagai pengganti wudhu dalam membersihkan hadas kecil dan hadas besar. Tayamum ini biasanya dilakukan ketika ingin sholat namun tidak ada air. Secara istilah, tayamum artinya mengusap wajah dan tangan menggunakan debu yang bersih.
Tayamum ini juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran pada firman Allah di Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Tayamum memiliki tata cara tersendiri untuk membuat tubuh menjadi suci dari hadas besar dan hadas kecil. Caranya mirip seperti wudhu, namun hanya mengusap bagian wajah dan tangan saja. Tayamum juga hanya menggunakan debu dan tanah berdebu yang bersih. Setelah melakukan tayamum juga ada doanya sendiri. Kalian dianjurkan untuk baca doa setelah selesai bertayamum.